Sebaiknya kau camkan janjimu itu, Clara. Karena aku paling benci melihat putriku menangis. Tuan Rudolf hanya bisa menghela nafas panjang sembari menatap sendu putrinya. Terhalang jeruji besi, nyatanya membuat beliau tak bisa dengan leluasa untuk memeluk Yovana. Sehingga hanya bisa menatap sedih keberadaan putrinya sekarang. Papa, jangan sedih. Yovana akan baik-baik saja. Lirih Yovana berusaha untuk membuat hati ayahnya tenang. Baiklah jika memang kau seyakin itu, nak. Papa pasti akan melakukan yang terbaik untuk mengeluarkanmu dari penjara. Sekarang, Papa harus kembali karena jam besuk yang terbatas. Ingat, nak, jangan merasa sendiri dan berjuang sendirian. Papa akan selalu ada untukmu. Ya, iya, Pak. Tuan Rudolf membelai wajah Yovana sekali lagi sebelum beliau benar-benar pergi. Waktunya sangat terbatas, padahal masih banyak hal yang ingin beliau bicarakan dengan putrinya itu. Tuan, apa kau sudah tahu keberadaan Kelvin sekarang? Tanya Tuan Rudolf pada orang yang mendampinginya. Maaf, Tuan. Keberadaan Tuan muda benar-benar misterius. Di kediaman maupun di apartemennya, beliau tak bisa kami temukan di sana. Brengsek. Kemana bocah itu pergi? Bisa-bisanya dia melakukan ini pada kesayanganku. Aku harus membuat perhitungan dengannya nanti. Cepat kau selidiki dia kembali. Baik, Tuan. Sinar matahari begitu cantik menghiasi cakrawala di ufuk timur. Menandakan aktivitas sebagian penghuni muka bumi telah dimulai di hari yang baru ini. Embun-embun di dedaunan bak seperti permata cantik yang menyejukkan mata. Ditambah nyanyian dari burung-burung yang mulai meninggalkan sarang untuk mencari mangsa. Tuk. Dengan mata yang begitu berat, Kaira harus segera mematikan jam waker yang ia set pada jam 6 pagi. Karena hari ini, ia memiliki jadwal penting untuk pemotretan bersama Meruang dengan desain barunya. Aku masih punya waktu 3 jam. Huaam. Kaira membalikkan tubuhnya, dan seketika tersenyum cerah ketika mendapati Kelvin yang masih terbaring di tempatnya. Tak berusaha membangunkannya, Kaira justru sibuk memandangi setiap inci wajah tampan dari sang kekasih. Tidurnya begitu damai, sehingga ia serasa enggan untuk membangunkannya. Ingin rasanya Kaira menyentuh hidung mancung milik pria itu, namun niatnya ia urungkan karena takut mengganggu tidur nyenyaknya. Seingatnya, Kelvin tak bisa tidur semalam. Sibuk mengerjakan pekerjaan hingga ia sendiri tak ingat kapan Kevin naik ke tempat tidurnya. Kaira tersenyum, begitu bersyukur karena sekarang dirinya tak kesepian lagi. Vera yang biasa datang, kini sedang sibuk mempersiapkan pernikahannya yang akan berlangsung lusa hari. Tampannya pacarku. Hihihi. Gumam Kaira dengan terus memandangi wajah Kelvin. Bulu matanya lentik, hidung mancung dan bibir tipis yang begitu lembab. Kelvin sendiri adalah definisi ketampanan seorang pria yang punya cinta tulus. Di dunia ini, Kaira merasa menjadi sosok paling beruntung karena bisa mendapatkan cinta Kelvin yang tak pernah dibagi lagi pada siapa-siapa selain dirinya. Mau sampai kapan menatapku? Dek. Kaira begitu terperanjat, ketika tiba-tiba mata coklat keemasan itu terbuka dan balik menatapnya. Sudah bangun ya? Kelvin tersenyum, begitu bahagia karena ketika ia membuka matanya, yang pertama kali ia lihat adalah wajah sang pujaan hatinya. Wajah mereka hanya berjarak beberapa inci saja saat itu. Membuat Kaira begitu gugup karena terlihat jelas mata Kelvin yang tengah menyoroti bibirnya. Kau harus pergi ke kantor, sayang. Ucap Kaira dengan begitu lembut. Benarkah? Rasanya waktu cepat sekali berlalu ya. Kelvin membelai kepala Kaira dengan hangat. Lalu mengusap pipi wanita itu dengan jemarinya.
Mau aku buatkan teh hangat? Kelvin hanya berkedip tanpa menjawab apapun. Ibu jarinya bahkan sudah berada persis di atas bibirnya ketika Kaira tersadar. Kelvin. Kelvin. Ayolah sayang. Aku sebenarnya benci dipanggil begitu. Kaira tersenyum, lalu mengecup ibu jari Kelvin untuk menggodanya. Kap. Membuat wajah Kelvin memerah karena menahan malu. Aku buatkan sarapan ya. Mau makan apa? Tanya Kaira dengan nada suara paling lembut. Sarapan. Bukannya menjawab pertanyaan Kaira, mata Kelvin justru masih sibuk pada pesona bibir Kaira yang begitu menggemaskan itu. Membuat Kaira terkekeh karena sadar wajah Kelvin benar-benar merah, semerah tomat busuk. Kaira sedikit mengangkat tubuhnya, lalu mengarahkan bibirnya ke telinga Kelvin yang masih berbaring menatapnya. Mau sarapan nasi goreng? Mie goreng? Atau sarapan kecupan manis? Bisik Kaira dengan begitu manja. Kelvin sampai tercengang ketika mendengar apa yang Kaira ucapkan. Itu seperti dia tengah menebak-nebak isi pikirannya saat itu. Benar-benar memalukan. Kalau begitu biarkan aku pergi mandi saja selagi kau buat sarapan. Hehe. Kelvin hendak beranjak dari tempat tidur, sebelum pada akhirnya niatnya terhalang ketika Kaira justru bangkit dan mengungkungi dirinya. Menatap Kaira dari bawah, tentu membuat jantung Kelvin serasa lebih cepat berdebar. Meskipun mereka tidur seranjang, nyatanya mereka benar-benar hanya tidur bersama. Sayang. Kenapa? Apa aku jelek dilihat dari bawah? Tanya Kaira dengan senyum manis menghiasi. Itu. Aku akan terlambat nanti. Kaira tahu jika Kelvin hanya sedang berdalih saja. Pria itu benar-benar kuat pendiriannya. Enggan menyentuh karena dulu ia tak mengizinkannya menyentuh. Sayang. Apa kau benar-benar mencintaiku? Tanya Kaira dengan tatapan cerah berbinar. Pertanyaan macam apa itu, ha? Jawab saja. Ark. Kelvin terkekeh, tentu saja. Sejak dulu aku selalu mencintaimu. Tapi aku bukan Felinda lagi. Bagaimana? Oh ya. Kau bukan Felinda lagi. Coba mana aku lihat. Sayang. Ayo menyingkir. Aku benar-benar terlambat. Libur saja hari ini. Ya, tiba-tiba. Sebenarnya aku ada rapat penting. Kau tak mencintaiku. Kelvin sampai memicingkan sebelah matanya. Ekspresi Kaira yang seakan merajuk itu benar-benar membuatnya tak tahan lagi. Ark. Menyebalkan. Padahal sebentar lagi. Buff. Kaira sampai memukuli kemudi mobilnya karena kesal. Bagaimana tidak, saat momennya bersama Kelvin sedang panas-panasnya, seorang pengganggu itu muncul dan mengacaukan segalanya. Tin. Kaira menoleh, lalu membuka jendela mobilnya ketika sebuah mobil melambat di sebelah mobil yang ia kendarai. Kelvin tampak melambaikan tangannya dengan riang di jendela penumpang. Dan Kaira tentu harus menyapa balik sang kekasih dengan raut wajah bahagianya. Namun ketika melihat Radit, ekspresi Kaira berubah. Menjadi kesal dan seperti ingin sekali mencekik asisten kepercayaan Kelvin itu. Tuan, kenapa saya merasa Nona Kaira sangat marah ya? Apa saya membuat kesalahan? Tanya Radit dengan memasang wajah tak mengerti. Kelvin terkekeh, ini semua karena kau selalu saja jadi pengganggu. Siapa suruh yang menggedor pintu sangat keras? Radit menggaruk tengkuknya yang tak gatal, saya kira Tuan belum bangun. Hehe. Kelvin hanya menggeleng santai. Tersenyum smirk karena merasa mulai saat ini asistennya itu pasti akan selalu mendapatkan tatapan sinis dari Kaira.
Lain kali, saat aku bersama Kaira. Jangan buat keributan. Ah, apa Tuan? Tak dengar. Ah, baik, Tuan. Lirih Radit dengan malu-malu. Tak membutuhkan waktu lama bagi Radit untuk mengemudikan mobilnya. Hanya dalam setengah jam, mereka sudah sampai di depan lobi perusahaan milik keluarga Anggara. Terlihat, ada begitu banyak wartawan yang datang. Sepertinya mereka ingin mengorek masalah yang mungkin sudah menyebar luas menjadi konsumsi masyarakat. Berita panas hari ini adalah tentang Kelvin yang dengan tegas memenjarakan istri dan ibunya karena terlibat pada pembunuhan berencana yang menewaskan model papan atas Felinda Chow. Dan tagline tentang perseteruan itu tentu menjadi yang paling banyak di pencarian beranda semua media sosial. Untunglah, petugas keamanan berhasil mencegah para awak media itu agar tak bisa mendekati Kelvin. Sehingga ia bisa dengan leluasa masuk ke lobi perusahaannya tanpa adanya gangguan pertanyaan-pertanyaan daripada wartawan itu. Selamat pagi Tuan. Tuan Rudolf datang dan menunggu Anda di ruang pertemuan. Resepsionis datang menghampiri Kelvin dan memberitahu tentang kedatangan ayah mertuanya itu. Tuan, dia benar-benar datang. Bisik Radit. Seperti yang aku tebak. Dia pasti datang. Sekarang, ayo kita temui dia. Baik, Tuan. Tak melulu khawatir. Kelvin terlihat begitu santai ketika tahu Tuan Rudolf datang mencarinya. Sudah pasti, pria parubaya itu datang untuk melakukan negosiasi bukan? Di ruang pertemuan yang resepsionis tadi arahkan, Kelvin benar-benar mendapati Tuan Rudolf di sana. Pria yang kesehariannya sibuk pulang pergi luar negeri itu tampak bersungut-sungut kesal ketika akhirnya melihat sang menantu datang. Jingan. Sialan kau Kelvin. Grab. Untunglah Radit dengan tangkas menghalangi Tuan Rudolf ketika hendak menghadiahkan bogem mentah pada tuannya. Sehingga Kelvin bisa menghela nafas lega karena tak pernah menyangka dan tak sempat menghindar. Kurang ajar. Begini caramu memperlakukan ayah mertuamu, hah? Tuan Rudolf kecewa dan marah karena niatnya bisa dibaca dengan mudah oleh Kelvin. Sekarang cepat bebaskan Yovanda dari sana. Sentak Tuan Rudolf pada Kelvin. Kelvin menyeringai, begitu tak menyangka ayah mertuanya itu bisa dengan lantang meneriakinya. Sebenarnya Yovana berakhir di penjara itu tergantung pada Yovana itu sendiri. Apa maksudmu? Ya, apakah dia benar-benar terlibat atau tidak? Semua itu tergantung bagaimana caranya Yovana membuktikan apakah dia terkait pada kematian Felinda atau tidak. Tuan Rudolf mendelik marah, kau menuduh putriku, hah? Anak kurang ajar. Kenapa harus emosi seperti itu Tuan? Seharusnya Anda tahu betul seperti apa Yovana itu bukan? Dia terlibat atau tidak, terserah pengadilan akan memvonis dirinya bersalah atau tidak. Kelvin. Segera Kelvin menghampiri Tuan Rudolf dan berdiri tepat di hadapan pria paruh baya itu. Saya tegaskan, untuk tidak berteriak padaku Tuan. Saya paling benci seseorang berteriak tanpa tahu kondisi yang sebenarnya. Ucap Kelvin dengan matanya yang membulat sempurna menatap Tuan Rudolf. Kau. Dan Tuan Rudolf sampai menatap tak percaya pada amarah Kelvin padanya itu. Nyonya, silahkan keluar. Yovana begitu terkejut ketika seorang anggota polisi mempersilahkannya untuk keluar dari penjara. Apa saya bisa bebas? Tanya Yovana, bingung. Ya, silahkan Anda keluar. Yovana melirik Nyonya Clara yang tetap duduk tenang ketika namanya dipanggil. Tapi bagaimana dengan mama saya? Dalam kasus ini hanya Anda yang bisa bebas bersyarat Nyonya. Itu pun hanya sementara. Jika hasil olah TKP menunjukkan Anda bersalah, bukan tak mungkin Anda akan kembali ke penjara ini.
Yovana mengangguk lesu mendengarnya. Dia senang meski hanya sementara saja dikatakan bisa bebas. Namun setidaknya ia tak perlu menunggu dengan jenuh di sana. Ma. Nyonya Clara tersenyum, lalu memberi kode supaya Yovana menuruti rencana polisi saja. Pergilah sayang. Setidaknya dengan begini kau bisa membantu Mama nanti. Tapi Mama bagaimana? Mama tak apa. Ayo cepat, sebelum mereka berubah pikiran. Yovana mengangguk, lalu dengan berat hati melangkah pergi meninggalkan penjara itu. Meninggalkan Nyonya Clara yang harus meluaskan rasa sabarnya. Di ruangan paling depan, Yovana mendapati Tuan Rudolf yang tengah menunggunya. Dia senang sekaligus sedih. Karena sejatinya ia berharap jika ia bisa keluar bersama-sama dengan Nyonya Clara dari penjara itu. Nak. Papa. Hicks. Meski baru semalam berada di penjara, namun sepertinya mental Yovana menjadi begitu kacau. Ia begitu cemas karena semalaman tak bisa tidur. Selain nyamuk yang sangat banyak, alas tidur yang hanya beralaskan karpet tipis tentu membuat tubuhnya sakit. Pa, selamatkan Mama Clara. Tolong Pa. Rengek Yovana memohon dengan sangat. Tuan Rudolf hanya bisa menenangkan putrinya itu dengan memeluknya. Sungguh beliau tak bisa berbuat banyak dalam kasus yang menimpa putrinya itu. Selain karena pihak Kelvin memiliki bukti yang cukup kuat. Pengacara yang Kelvin datangkan juga tak bisa dengan enteng membuat Tuan Rudolf bisa mengatur segalanya. Untunglah pihak kepolisian bersedia memberi solusi supaya putrinya bisa menghirup udara bebas. Setidaknya hingga persidangan digelar dan mereka mendapat keputusan dari hakim. Tentunya tak gratis bagi Yovana agar bisa menunggu jadwal sidang dari luar penjara. Pihak Tuan Rudolf kabarnya harus menggelontorkan uang yang tak sedikit jumlahnya. Mengingat kasus yang menjeratnya adalah kasus pelecehan serta pembunuhan berencana. Aku yakin. Kaira terlihat panik ketika mendapat kabar jikalau Yovana berhasil dibebaskan untuk sementara waktu ini. Kabar yang berhembus dari salah satu pegawai meruang itu benar-benar membuat mood Kaira menjadi buruk. Ya, kau lihat saja artikelnya sendiri. Baru saja wartawan melihat Tuan Rudolf membawanya pergi meninggalkan kantor polisi. Gegas Kaira mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa kebenaran yang terjadi. Dan benar saja. Tagline pencarian yang masih didominasi oleh kasus yang menimpa keluarga Anggara memang masih banyak dicari oleh publik. Sehingga tak sulit bagi Kaira untuk menemukan artikel yang dikatakan pegawai tadi. Sial. Gerutu Kaira, kesal. Kenapa kau terlihat kecewa Kaira? Bukankah kalian ini teman baik? Kaira tersenyum getir mendengarnya, sungguh rasanya begitu menyedihkan jika dikata dekat dengan wanita itu. Ya, kami memang dekat. Tapi sejak tahu kasus ini, aku benar-benar kecewa padanya. Terlebih aku ini penggemar berat Felinda. Dia yang jadi role model karirku sekarang. Kaira mencoba menyanggah. Oh ya. Aku juga penggemar Felinda Chow. Sayang sekali, kukira nyonya muda itu begitu baik. Tapi ternyata. Miris sekali nasib Felinda ya jika rumor itu memang benar. Kaira tak bergeming, hanya mengedikkan bahunya dan enggan untuk berkomentar. Drur. Kaira terperangah, ketika orang yang tengah menari-nari di pikirannya tiba-tiba saja menghubunginya. Izin untuk menerima panggilan telepon, Kaira kemudian beranjak meninggalkan pegawai yang selalu menemaninya ketika tengah bekerja untuk meruang itu. Yovana. Apa kau baik-baik saja? Kaira sengaja berpura-pura cemas agar Yovana tak curiga padanya. Kau di mana Kai? Aku sedang melakukan pemotretan. Bagaimana kabarmu? Aku baik. Bisa kita bertemu?
Sekarang. Nanti ketika kau sudah selesai dengan pekerjaanmu. Sepertinya hari ini tidak bisa. Bagaimana kalau besok? Baiklah, kabari aku jika kau siap. Yovana segera memutus sambungan setelah tahu jika Kaira tak bisa bertemu dengannya hari itu. Sepertinya ia hanya ingin bertemu untuk membicarakan sesuatu dengan Kaira nanti. Aneh. Untuk apa ingin bertemu denganku? Gumam Kaira, bingung. Sudahlah. Aku harus pergi ke tempat Kelvin setelah ini. Tok, tok, tok. Kaira masuk setelah ia mengetuk pintu. Di saat semua karyawan telah pulang, ia datang dengan begitu ceria hendak menemui sangat kekasih. Selamat sore. Sapa Kaira dengan begitu ramah. Membuat Kelvin yang tengah berdiskusi dengan Radit seketika terpana. Sayang. Kau datang. Surprise. Kelvin melirik Radit dan memberinya kode untuk segera keluar. Untunglah Radit tipikal asisten yang cerdas sehingga dengan mudah mengerti apa maksud dari kode lirikan mata tuannya itu. Kaira segera berlari menghampiri Kelvin lalu memeluknya dengan erat. Sangat erat seperti telah tak bertemu berhari-hari. Aku merindukanmu sayang. Lirik Kelvin pada Kaira. Aku juga. Rindu sekali. Kelvin tersenyum senang, lalu menarik tubuh Kaira sehingga kekasihnya itu kini duduk di pangkuannya. Sebentar lagi makan malam. Mau dibelikan apa? Bagaimana kalau kita makan di sini saja? Kebetulan aku punya banyak pekerjaan. Kaira mengangguk, sepertinya aku ingin memempatkanmu. Ucap Kaira sembari mendekatkan wajahnya ke wajah Kelvin. Sayang, jangan meng-9 odaku. Aku benar-benar sudah tak tahan lagi jika terus kau G0 begini CVP. Kelvin meng-3 kap L3 Her Kaira dengan begitu lembu. Membuat naf 4S Kaira naik turun dibuatnya. Brak. Lepaskan. Aku harus menemui suamiku sekarang juga. Tapi Nyonya. Tuan sedang meeting penting. Minggir. Nyonya. Untunglah, ketika Radit tak bisa menghalangi Yovana masuk ke ruangan itu, Kelvin dan Kaira sudah dalam posisi normal layaknya tengah meeting berdua. Ya, Yovana memutuskan untuk datang ke perusahaan saat para karyawan telah pulang. Sehingga ia tak perlu menahan malu karena tak akan ada yang membicarakannya. Yovana terkejut, saat mendapati Kaira berada di ruangan itu sementara Radit justru menunggu di luar. Kaira, kenapa kau ada di sini? Tanya Yovana saat mendapati Kaira duduk di seberang Kelvin. Bukankah aku sudah mengatakannya padamu? Ini alasanku tak bisa bertemu denganmu. Aku ada meeting dengan Tuan Kelvin. Jawab Kaira dengan begitu tenangnya. Yovana menatap Kelvin yang tengah menatap tajam ke arahnya. Lalu menghampirinya demi memberitahu sesuatu padanya. Kelvin, aku perlu bicara denganmu. Bicara saja. Tapi aku